keimanan kita, memenjarakan dia tuh syahwat agar jangan sampai menguasai seluruh tubuh kita. Kalau kita sanggup menguasainya, insya Allah aman kita. Yang sering terjadi itu karena kita nggak bisa menguasain. Jadi syahwat tuh nggak bisa, kita nggak bisa kuasain. Akhirnya dia yang terlepas, akal dan iman kita terpenjara, terkekang ini oleh syahwat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Tuan Imam kita, para guru-guru, para sepuh, Pak Haji, Bu Haji, bil khusus Tua DKM beserta jajaran pengurusnya, juga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam limpahan nikmat karunia anugerahnya, kita dapat menjalankan salah satu dari tugas dan kewajiban sebagai hamba, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan ibadah subuh kita kali ini adalah salah satu dari sekian banyak ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan hanya mendatangkan pahala tapi juga
melimpahkan berbagai macam keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Yang kita berharap besar kepada Allah, mudah-mudahan dengan wasilah, dengan asbab, dengan lantaran kita sering bersolawat kepada baginda Rasul, maka kita akan diakui sebagai umatnya minad dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, atas dasar perintah dari Allah kita saling nasihat menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran. Atas dasar perintah dari Allah kita harus berbagi pengalaman. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya beranikan untuk duduk di hadapan para jamaah sekalian. Bukanlah berarti saya ini orang yang lebih soleh dari para jamaah. Bukanlah saya ini berarti orang yang lebih alim dari jamaah. Tapi sesungguhnya hanya satu yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan amaliyah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan saya dan kita semua sebagai golongan ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur adalah merupakan salah satu perintah besar yang nyata-nyata Allah tegaskan dalam Al-Quran. Juga enggak hanya Allah perintahkan, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu ganjaran, memberikan suatu bonus untuk kita saat kita menjadi orang-orang yang bersyukur, saat kita bisa menjadikan kehidupan kita ini dihiasi dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hafal itu aja, kita faham, kita mengerti, tapi boleh jadi kita lalai dalam menjalankannya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka aku akan menambah nikmat yang belum ada padamu. La azidannakum di situ ada lam taukid. La azidannakum di situ juga terdapat nun taukid. La azidannakum terdapat tasydid takilatut taukid yang menunjukkan ini penguat. Pastilah saat kita memang betul-betul bersyukur bukan hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah, tapi bersyukur sampai kepada hakikatus syukri. Hakikat dari bersyukur yaitu mulut mengucapkan alhamdulillah, hati pun pasti sudah meyakini bahwa nikmat ini dari Allah. Maka harus kita coba implementasikan rasa syukur tersebut. Makanya ada syukur bil jawarih, syukur dengan amal perbuatan. Mungkin kita baru sampai kepada syukur bil lisan, bagus, di mana kita mendapatkan kenikmatan, ada suatu kebahagiaan sehingga ungkapan kebahagiaan tersebut
kita tuangkan dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Jadi begitu kenikmatan kita dapat, hati meyakini bahwa ini nikmat nyata dari Allah, kita imani itu semua, kemudian mulut mengungkapkan rasa bahagia itu dengan alhamdulillah. Tapi nggak cukup sampai di situ, kita coba buktikan syukur kita kepada Allah dengan tindakan nyata. Maka pada kesempatan yang baik ini, dengan kita sholat subuh secara berjamaah, ini kita yakin dan memang kita niatkan salah satu amalan ini menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak diantara kita di luar sana, mereka sholat subuh iya karena mereka beriman kepada Allah, tahu tugas dan kewajibannya, dilakukannya sholat subuh. Tapi ternyata kita keluar dari itu semua, keluar dari kebanyakannya saudara-saudara kita. Dengan apa? Bukan hanya melaksanakan sholat subuh, tapi sholat kita laksanakan secara berjamaah. Berjamaah bukan kita lakukan atas dasar gagah-gagahan, hebat-hebatan, soleh-solehan, enggak. Ini semua kita lakukan dalam rangka pengen kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu kita buka mata, kita ada alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa buka mata, masih bisa menjalani suatu kehidupan yang ini mungkin pasti kesempatan yang kesekian kalinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pengen bersyukur kepada Allah. Allahumma ja'alna minasyakirin. Lihat bagaimana Rasulullah, Nabi kita contohkan. Seorang Rasul, seorang yang sudah dijamin masuk surganya, tapi ibadahnya nggak pernah kurang. Beliau udah dijamin loh, surganya udah dijamin oleh Allah. Bahkan hidupnya sudah dijaga dari maksiat, sudah maksum, tapi belum terus ibadah. Bahkan dalam suatu kisah sampai beliau sholat kakinya bengkak-bengkak. Sampai istrinya bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini engkau lakukan? Apa sampai kayak gini? Namun cek orang Sunda mah, nah kebina-bina teh hari ibadah teh sampai kaki bengkak gini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang apa? Dengan apakah engkau tidak ingin aku dijadikan sebagai abdan syakuran, sebagai hamba-hamba yang bersyukur? Itu Nabi loh pangkatnya. Seorang Rasul yang ibadah bukan lagi mencari akan pahala, mencari akan segala ganjaran dari Allah, tapi pengen dari sholat itu pengen dijadikan orang-orang yang bersyukur. Makanya kita melakukan ini semua, mudah-mudahan ini sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, orang-orang yang bersyukur itu, kalau dalam kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada suatu tulisan penjelasan beliau, malam yashkurin ni'am faqad ta'arradu li zawaliha. Man siapa orang lam yashkurin ni'am, yang gak pandai bersyukur. Itu kata beliau, siapa orang yang gak pandai bersyukur, gak pintar bersyukur, bahkan boleh jadi gak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, faqad ta'arradu li zawaliha,
nyata dia itu sudah menghilangkan nikmat tersebut dari dirinya. Jadi dengan dia nggak bersyukur itu sebetulnya dia kepengen, dia ingin melakukan, bahkan sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan nikmat tersebut hilang dari dirinya. Faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Dan barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia itu seperti mengikat nikmat tersebut dengan tali yang sangat kuat. Jadi melihat dari sini dan kita coba korelasikan dengan firman Allah, orang-orang yang bersyukur itu dia, maka Allah akan menetapkan nikmat yang telah ada padanya, dan juga Allah menambah nikmat yang belum ada padanya. Amin ya Rabbal. Amin apa? Khusyuk banget kayaknya ya. Iya, ini kalau di sini dingin banget ngajinya ini. Ini Bapak kuat aja setiap hari begini, Pak. Ya Allah, sehat semuanya mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, saya mau paling gak kuat banget dingin begini nih. Udah rasanya pada menggigil semuanya. Malum tuh namanya orang kampung ya. Biasa pakai ilir, tahu ilir Pak? Ya kipas. Ilir yang pakai bambu itu yang dijualin itu. Biasa pakai itu. Makanya saya begini aja, dakep aja. Udah saya nggak bisa gerak, oh gini aja ya. Dingin banget sampai yang gini nih. Karena memang kita itu kan bagaimana kebiasaan ya Pak ya. Ya kadang kita pengen ngikuti kondisi gitu. Pengen rumah pasang AC, tapi padahal asal AC dihidupin sejam 2 jam kembung Pak. Ada yang gitu ya. Tapi tetap aja dipasang. Kenapa? Begitu nanya, begitu ada tamu rumah panas banget, gak ada. Oh tuh AC saya lihat, nggak melihat tuh. Setiap ruangan saya pasangin AC, tapi dipakai jarang-jarang. Kenapa jarang-jarang? Kembung perut, malum udah tua. Bener Bang? Iya. Tapi lihat anak-anak kita, waduh, anak-anak sekarang kuat bener Bang. Sampai ada orang tuh, aduh, kamarnya nggak dipasangin AC. Kamar anaknya dipasangin, dia nggak dipasangin AC. Ilir butut masih ada di samping bantal tuh, ditaruh aja. Oh ya, insyaallah mudah-mudahan sehat semuanya deh ini. Enak mah enak sih, emang bener adem gitu ya. Cuman kelewat adem kalau subuh begini nih. Ini yang enak zuhur ya, sholat zuhur enak nih ya. Zuhur, habis sholat zuhur baru bahan dah, pulas dah tuh. Pulas. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kumpul di sini, mudah-mudahan yang kita lakukan rutin nih biasanya ya. Biasanya mengajinya tafsir. Tafsirnya tafsir apa? Jalalain. Ibnu Katsir. Kelas berat Pak itu Pak. Hebat udah. Udah bener-bener melebihi santri ini semuanya. Udah jadi ustadz kiai ini semuanya ini, jangan-jangan. Saya aja belum belajar Pak tafsir Ibnu Katsir itu, jujur aja. Di pesantren paling saya ya namanya di pesantren cuma tidur makan gitu ya. Lah mencok orang Sunda bilang hardolin, paham hardolin? Dahar, modal, ulin. Dahar tuh makan, modal tuh BAB ya, ulin tuh main. Gitu aja kerjanya. Makanya baru sampai pada tahap tafsir Jalalain aja. Itu juga makanya hebatnya orang-orang soleh nih semuanya. Aminnya cuma berapa orang itu yang didoain soleh lah, cuma berapa orang. Mudah-mudahan orang soleh semuanya ini. Nah begitu berarti aja. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba deh. Saya minum dulu ya Pak, izin ya, mohon maaf. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ada suatu nasihat, bahkan ada 5 nasihat dari seorang ulama sufi ya.
ulama sufi, beliau terkenal di zamannya, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Udah pernah dengar Pak nama ini? Imam Hasan Al-Basri. Pernah dengar kan ya? Insya Allah. Kapan Pak dengarnya? Barusan tuh katanya, barusan itu. Jujur banget sih Bapak. Udah ngaji tafsir Ibnu ini mah Ibnu Katsir mah harusnya saya udah dari dulu dengar itu. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama sufi. Beliau terkenal dengan petuah-petuahnya. Beliau sangat terkenal dengan petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya. Tapi Imam Al-Basri ini ternyata bukan dari keturunan raja. Beliau ini bahkan terlahir dari orang tua hamba sahaya. Kalau nggak salah itu bapaknya hamba sahaya dari sahabat Zaid bin Thabit. Ya. Kalau ibunya dari hamba sahaya Ummu Salamah, istri baginda Rasul. Ya. Jadi makanya hebat beliau. Salah satu wasilah menjadikan orang ini hebat, beliau itu hebat adalah doa dari Khalifah Umar bin Khattab. Pernah mendoakan beliau, ya Allah jadikan anak kecil ini ahli agama dan umat banyak yang mencintainya. Itu doanya. Maka tumbuh besar, alhamdulillah. Pengurus kemarin kan belum lama jadi TKM sini tuh meninggal. Makanya minta dipersingkat aja ya 45 menit lah. Oh iya. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam berapa? 10 menit lagi, 15 menit lagi ya. Iya. Baik-baik. Lalu apa nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini? Ada 5, kita singkat saja Pak. Ada 5 dari nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri yang ini ditulis dalam kitab Nasoihul Ibad. Mana yang pertama? Innal ghaniyata fil qanaati, kata beliau. Innal ghaniyata fil qanaati, sesungguhnya kekayaan itu ada pada kehidupan yang qanaah. Dua kata yang coba kita garis bawahi, qanaah dengan ghaniyah, ghaniyah dengan qanaah. Ghaniyah adalah bahasa Arab yang berarti kekayaan. Kalau kita sebut atau kita ucap kata kekayaan atau kaya, maka yang terlintas dalam pikiran kita mengeluarkan suatu definisi bahwa orang kaya itu yang banyak hartanya. Betul Pak? Orang kaya itu yang besar rumahnya, orang kaya itu yang banyak mobilnya, orang kaya itu yang tinggi pangkatnya. Itu yang akan terlintas dalam pikiran kita. Lalu apakah kita menyalahkan ini semua? Enggak, kita enggak menafikan itu, karena itulah yang berkembang di masyarakat kita. Kita berjumpa dengan kawan hebat, alhamdulillah udah sukses ya, alhamdulillah. Bener kaya ente ya. Kenapa? Itu masya Allah, rumahnya ada di mana-mana. Tuh standarnya itu. Kita nggak menafikan itu. Silakan, sah-sah saja. Namanya juga di dunia. Yang kedua ada kata dari qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah sikap rela, sikap ikhlas menerima dengan sesuatu yang kita hasilkan dari jerih payah kita. Kita menerima segala sesuatu yang mana kita sudah berusaha,
kita sudah bekerja, kita sudah beraktivitas, melakukan segalanya, maka apa yang kita dapatkan kita rela, kita terima. Singkatnya mah, yang namanya qanaah itu menerima segala pemberian Allah. Karena kita sadar betul apa yang hasil kita dapatkan tuh itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha yang kita lakukan, iya, itu karena perintah dari Allah. Kita melakukan itu semua atas dasar memang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita pun mempunyai suatu keyakinan besar, apa yang kita usahakan dan kita niatkan, kita bayangkan, kita cita-citakan, nggak mesti harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan tersebut. Jadi hasil yang kita dapatkan nggak harus sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kenapa? Karena kita menyadari itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah toh kalau begitu nggak usah kita usaha, orang hasil yang kita dapatkan itu semata-mata karunia anugerah dari Allah. Jabariyah jadinya. Kita itu ahli sunnah, makanya indahnya ahli sunnah itu begitu. Badan tetap usaha, syariat, kasab, semua kerjakan. Apa yang jadi perintah lakukan. Tapi ingat, hasil nanti yang kita peroleh itu bukan karena karya dari usaha kita. Itu semata-mata anugerah. Ini keyakinan, Pak. Akidah keyakinan, akidah ahli sunnah. Itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini, dan Allah sangat berkuasa, kepada siapa saja Allah akan berikan dan kapan saja Allah akan ambil itu semua, Pak. Makanya pas sangat tepat Imam Al-Basri itu pantaslah terkenal dengan nasihatnya, dengan petuah-petuahnya. Beliau mengatakan innal ghaniyata fil qanaati, maka sesungguhnya kata beliau yang namanya kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya harta yang dia miliki, bukan tingginya pangkat yang dia punya, tapi kekayaan itu terletak pada fil qanaati, hidup yang qanaah. Maka kalau kita sudah hidup dalam qanaah, kita sudah tergolong ke dalam orang-orang yang kaya, Pak. Berarti di luar dari ini semua bahwa ada di antara kita, bahkan kita, Allah sudah golongkan kita, Allah sudah jadikan kita kelebihan dalam masalah materi, tapi ternyata nggak termasuk dalam kategori orang yang kaya. Kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Orang kalau nggak ada sifat qanaahnya, Pak, nanti nggak ada sifat kepuasan, tidak ada puasnya. Laksana minum air laut, semakin diminum semakin haus, lehernya semakin panas, dahaga semakin tinggi. Ayo aja, ayo terus. Makanya innal ghaniyata fil qanaati, sesungguhnya kekayaan itu terletak pada hidup yang qanaah. Yang kedua, ya insya Allah kita sebentar lagi, insya Allah 10 menit lagi ya Pak ya, mohon izinnya. Yang kedua adalah wa inna salamata fil uzlati. Wa inna salamata, dan sesungguhnya keselamatan fil uzlati ada pada uzlah. Apa sih uzlah? Uzlah itu sering kita mendengar uzlah itu artinya kita pergi, Pak. Jadi kalau orang tuh pergi dari kampung kemana, ke gunung menyendiri, itu uzlah tuh. Uzlah itu diartikan uzlah. Tapi kalau kita merujuk uzlah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasoih Al-Ibad juga, bahwa beliau menyampaikan yang namanya uzlah itu adalah meninggalkan sifat-sifat tercela yang di kampung itu, di negeri itu sedang melanda, agar dia tidak terkontaminasi dari sifat-sifat tercela tersebut.
Kalau melihat definisi ini berarti yang namanya uzlah bukan hanya pindah fisik, bukan hanya pergi fisik, tapi pergi ruhani. Uzlah ruhani kita. Kita coba walaupun hidup di tengah-tengah yang penuh fitnah. Kita melihat bagaimana zaman sekarang begitu banyak fitnah di antara kita, Bang. Fitnah banyak. Begitu banyak dan hebatnya fitnah sekarang. Kita sudah hampir bingung ini benar atau enggak, ini settingan atau enggak, kita pusing melihatnya. Kalau kita coba amati, Bang, yang kita anggap Umar sakti benar orang ya ini, hebat benar ini, wali ini orang, ternyata dukun, Pak. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak, nih, ini masalah akidah ya, masalah akidah. Makanya pernah kalau nggak salah saya menyampaikan di sini tentang khawariqul adat. Pantas dulu alhamdulillah saya pernah ngaji, belajar dijelaskan sama guru tentang khawariqul adat. Khawariqul adat itu di luar dari kebiasaan. Mana contohnya? Ya Nabi Ibrahim dibakar nggak hangus. Kemudian Nabi Muhammad dari sela-selanya itu setelah dimasukkan ke wadah yang berisi air diminum sama sahabat, airnya nggak habis. Secara logika harusnya habis. Itu khawariqul adat. Cuma beda-beda nanti terjadi pada calon nabi, calon rasul, para nabi ini, itu namanya irhas. Mana contohnya Nabi saat kecil tuh sudah dipayungi oleh awan, biar jangan sampai kepanasan tuh, awan ngikutin terus. Pohon-pohon di mana Nabi jalan beri salam, nggak masuk sama akal. Iya, suruh buktiin, gimana buktiinnya kita? Pohon salam, jangankan pohon salam, orang ada suara nangka jatuh aja malam kita kabur. Gimana ceritanya kalau begitu kita jalan tentu ada pohon beri salam, assalamualaikum. Yang ada ngibul kita, bukan kita jawab tuh salam. Benar, Bang? Iya. Irhas namanya. Irhas. Makanya kalau misalkan semua harus buktikan. Iya. Para nabi iya ditunjukkan untuk menunjukkan kerasulannya, iya. Ditunjukkan mujizat-mujizat para rasul. Mana? Nabi Ibrahim dibakar nggak hangus, tunjukkan sama Allah langsung. Tapi bukan dipentaskan ya, Pak. Bukan dipentaskan. Makanya guru-guru para orang-orang soleh yang mempunyai kelebihan, anteng aja mereka nggak keluar di media, udah tenang aja mereka. Kenapa? Karena itu khawariqul adat. Maka namanya juga kalau di orang soleh itu namanya ma'unah, ya kan? Kalau di para wali itu namanya karomah. Para nabi karomah disebutnya. Karomah kan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Orang soleh ma'unah, ma'unah kan pertolongan. Yang namanya pertolongan itu diberikan saat apa kira-kira? Saat dibutuhkan. Saat dibutuhkan. Dibutuhkan oleh siapa? Oleh sang penerima ma'unah tersebut. Nah sekarang kalau dipentasin emang, halo, sering lihat kita apa ya dipentasin ya? Dipentas-pentasin gitu. Makanya kalau yang dipentasin, wah ini berarti ini dukun, enggak juga, Pak. Udah biarin aja. Itu mungkin ya tadi trik-trik aja. Misalkan ya, salah satunya kalau misalkan bisa ngupas apa tuh kelapa dengan gigi, itu pernah lihat atraksinya? Kelapa kering itu dikupas pakai gigi, Bang. Itu kan emang sering latihan dia kali. Sering latihan, Bang. Saya pernah kecil. Waktu kecil tuh seneng-seneng yang sama temen jadi bilang, melihat ada temen katanya belajar gini, bisa mecahin botol, Pak, botol dengan isi air, terus begini pecah, Pak. Jadi botol begini pecah. Ngelihat sakti saya, wah hebat banget ya. Dia sambil baca bismillah. Wah banyak yang dibaca, apa aja yang dibaca saya nggak ngerti deh. Hebat bener sakti. Ternyata, Pak, pas saya udah besar, ini saya coba nggak pakai baca apa-apa. Mau pakai baca bismillah bahkan bisa ternyata, asal kita tahu triknya aja, tahu tekniknya aja bisa. Zaman penuh fitnah, Pak. Makanya kalau pengen selamat, kata Imam Hasan Al-Basri, uzlah, pergi ruhani kita, tinggalkan itu semua. Karena kalau kita ruhani kita tetap di situ, ikut dengan mereka, jangan salahkan nanti sifat-sifat buruk tersebut akan masuk sama kita juga. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah innal hurmata fi rabdi syahawat, dan sesungguhnya kemuliaan itu ada pada meninggalkan syahwat. Mulia, Pak. Kemuliaan itu letaknya pada kita bisa nggak meninggalkan syahwat tuh. Kalau mau menghilangkan nggak bisa ya. Namanya manusia tuh ada syahwatnya, Pak. Ada dorongan untuk melakukan maksiat. Cuma saat dorongan itu muncul, sanggupkah otak kita, sanggupkah keimanan kita memenjarakan dia tuh syahwat agar jangan sampai menguasai seluruh tubuh kita. Kalau kita sanggup menguasainya, insya Allah aman kita. Yang sering terjadi itu karena kita nggak bisa menguasain. Jadi syahwat tuh nggak bisa, kita nggak bisa kuasain. Akhirnya dia yang terlepas, akal dan iman kita terpenjara, terkekang ini oleh syahwat kita. Akhirnya apa yang terjadi? Jangan harap dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Yang terjadi, kita pun bisa melihat bagaimana seorang jenderal akhirnya apa terinakan. Kenapa? Syahwat, amarah. Akhirnya semua karirnya hancur semua, Pak. Udah kita menonton aja lah. Kita tonton aja, kita lihatin, dan kita berdoa aja sama Allah. Kita punya Allah, tenang aja, kita punya Allah. Semua akan terbuka, semua akan terlihat, mau bagaimanapun. Dan harapan yang sangat hebat buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalaupun di dunia ini sanggup mereka tutupi, sanggup mereka rahasiakan, yakin nanti di akhirat akan terbuka lebar semuanya, gamblang, Mbak, semuanya. Tuh orang beriman, makanya nggak akan putus asa. Kalau dia udah usaha upaya, kok begini-ini aja ya udah, mau apa dunia, tapi kita punya Allah. Makanya Habib Rizik itu dari dulu sudah berdoa kan, karena yakin dengan keyakinan. Nggak sanggup, nih hebat yang ngebongkar nih, kalau bukan skenario Allah nggak kebongkar, Pak. Bukan berarti ngejelekin ini. Bahkan ya sampai orang ada yang beranggapan kalau oknum itu 1-2 orang ya, Pak ya, oknum. Nah kalau yang diperiksa sampai berapa, 90 atau 80, kan udah jadi kayak gerombolan ini, Pak. Siapa yang disalahkan? Institusinya? Enggak, jangan institusinya. Lo tau yang semut, yang gigit kita semut cuma 1, 2, 3, bahkan 10. Enggak kemudian pohonnya yang kita tebang, enggak kemudian seorang yang kita bakar semua, enggak. Itunya aja kita matiin, semutnya aja kita singkirin yang gigit-gigit kita. Nah mereka aja semuanya, ayo dibersihin. Kita berdoa mudah-mudahan polisi kita. Makanya jangan awas ada lagat-lagat ini orang-orang yang nggak suka dengan kepolisian. Akhirnya mereka tuh lagi berusaha apa? Biar nih masyarakat makin nggak percaya dengan kepolisian. Loh, kalau negara kita nggak ada polisinya, Pak, antar siapa yang mau jadi ini? Ormas, ya, mau dia nih nama ormas kira-kira? Lah repot kalau kita diurus sama ormas semua, mana ngerti? Makanya jangan, Pak, hati-hati. Ya, kita mau udah jadi penonton aja, emang nggak ngerti kita mau jadi nonton aja udah, kita liatin aja sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Yakin masih banyak orang-orang yang terbaik, masih banyak orang-orang yang baik di situ. Jadi kalau ingin selamat, uzlah, kata Imam Hasan Basri. Yang selanjutnya, inna tamattu'a fi ayyamin tawilatin, dan sesungguhnya kesenangan, nah ini kesenangan, fi ayyamin tawilatin, dalam terletak pada hari yang panjang. Apa itu hari yang panjang? Hari yang panjang itu adalah kehidupan di akhirat. Jadi yang namanya kebahagiaan itu, kata Imam Hasan Al-Basri, ingat kebahagiaan itu adalah nanti terletaknya pada kehidupan yang panjang, kehidupan yang gak ada akhirnya, khalidina fiha, yaitu kehidupan di akhirat. Itu kebahagiaan yang terakhir, ya, bahwa wa inna sabri fi ayyamin qalilatin, dan sesungguhnya kesabaran itu terletak pada kehidupan yang pendek. Apa kehidupan yang pendek? Dunia. Maka pesan moralnya, hidup di dunia banyak-banyak bersabar. Sabar dalam melakukan taat. Salat subuh berjamaah, sabar, harus sabar biar bisa istiqomah nih. Ngaji biar sabar, walaupun gak bisa-bisa, udah dijelasin sama guru,
bahkan dikasih tulisan, disuruh hafalin, nggak hafal, nggak ngerti, sabar dan melakukan terus saja. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Udah ninggalin yang namanya mancing, udah ninggalin tuh. Apalagi mancing-mancing yang sifatnya judi ya. Udah ninggalin pelan-pelan. Disamper lagi. Pak, ayo besok Galatama di sana. Hadiahnya gede. Aduh, gimana ya? Saya udah tobat. Saya udah hijrah, saya nggak mau. Udah tenang, saya bayarin, ntar saya bayarin. Dibayarin. Boleh dah samper gue ntar ya. Gila, dibayarin minta disamper. Ya Allah. Iya. Sabar Pak, harus sabar. Sabar dalam musibah. Ya. Jadi bukan hanya sabar dalam musibah aja, taat pun harus sabar. Dan sabar kehidupan di dunia ini harus banyak-banyak bersabar, karena sabar, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah fi ayyamin qalilatin, pada hidup yang singkat, hidup yang sedikit. Toh kalaupun kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, ada kebahagiaan dunia, iya. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, sungguh kebahagiaan dunia itu akan selesai dengan berakhirnya dunia. Seiring itu pula kebahagiaan dunia lenyap sirnya. Tapi yang namanya kebahagiaan di akhirat itu kekal. Maka kebahagiaan yang akhir itu sebetulnya nanti di akhirat. Udah, ini mah kita jalanin, jalani kehidupan. Bagaimana kita jadi wayang Allah. Jadi wayang-wayangnya Allah tuh gimana? Ya udah, ikuti aja. Peran kita apa? Peran jadi orang tua, jalani bagaimana tuntunan menjadi orang tua yang baik. Peran kita misalkan dijadikan sebagai bawahan, ikuti bagaimana bawahan yang baik. Peran kita dijadikan bos, bagaimana bos yang baik, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Nah, berhubung ada yang aja, Pak. Iya. Haji Muhammad Jubir. Haji Muhammad Jubir ya. Bapak Haji Muhammad Jubir, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita ya. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimainin wa bimulkillah. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqna wa antarzuqna al-amana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan dan mohon izin saya mungkin nggak bisa ikut acara selanjutnya ya itu karena saya kebetulan jam 6 harus ada pengajian. Jadi mohon izin pada pengurus, Bapak Ustadz, mohon maaf pada jamaah semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ila liqa fi amanillah wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.